Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan kami, kelompok 3, mahasiswa profesi nurse dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Hari ini kami akan memberikan materi penyuluhan tentang perawatan dan pencegahan disentri. Selamat menyaksikan. Apa sih disentri itu? Disentri adalah tipe diare yang berbahaya dan seringkali menyebabkan kematian dibandingkan dengan tipe diare akut yang lainnya. Nah, penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri disentri basiler yang disebabkan oleh Shigellosis dan amoeba. Nah, perlu diketahui tanda dan gejala dari penyakit disentri itu sendiri. Gejala umumnya biasanya seseorang yang mengalami disentri akan mengalami buang air besar dengan tinja berdarah. Selain itu, diare encer dengan volume sedikit dan BAB bercampur lendir serta nyeri saat melakukan buang air besar. Apa sih penyebab dari penyakit disentri? Penyebab dari disentri dibagi atas dua bagian besar, yaitu berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada disentri basiler. Disentri basiler ini disebabkan oleh Shigella. Kemudian yang kedua ada disentri amoeba. Disentri amoeba sendiri disebabkan oleh amoeba atau yang sering disebut amoebiasis. Penata laksanaan dari penyakit disentri. Nah, bila seseorang terkena disentri, apabila gejala yang dialaminya sudah sangat darurat seperti dehidrasi, maka harus segera dilakukan perawatan di rumah sakit. Yang kedua, pada pelayanan primer, semua diare dianjurkan untuk diobati sebagai Shigellosis dan diberi antibiotik cotrimoxazole. Jika dalam 2 hari tidak ada perbaikan, maka dianjurkan untuk kunjungan ulang, kemungkinan mengganti antibiotiknya. Dan yang ketiga, penanganan dehidrasi akut adalah pengobatan yang didasarkan pada hasil pemeriksaan tinja rutin. Apakah ada amoeba vegetatif atau tidak? Jika positif, maka akan diberikan metronidazole. Dibagi dalam 3 dosis selama 5 hari. Beri pengobatan oral seperti cefixim, asam nalidiksat. Perawatan disentri pada anak dan pada dewasa. Disentri pada anak-anak dapat dilakukan perawatan di rumah. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengkonsumsi cairan untuk mencegah dan mengatasi kekurangan cairan dalam tubuh. Berikan anak cairan seperti susu atau oralit untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sesering mungkin. Memberikan makanan sesuai dengan porsi dan sesering mungkin juga dibutuhkan untuk menjaga tubuh anak agar tetap memiliki nutrisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, terapi pengobatan umumnya tidak dibutuhkan. Obat untuk diare sebaiknya tidak diberikan pada anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Untuk obat, berkonsultasilah dengan dokter untuk terapi pengobatan pada anak. Nah, kalau tadi perawatan di rumah disentri untuk anak-anak, sekarang perawatan di rumah disentri untuk orang dewasa. Disentri pada orang dewasa dapat dilakukan perawatan selama di rumah. Nah, berikut hal-hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengkonsumsi cairan untuk mencegah tubuh kekurangan cairan. Cairan yang dikonsumsi untuk menjaga cairan tubuh sebaiknya adalah air putih. Pada orang dewasa diperbolehkan untuk mengkonsumsi jus buah ketika mengalami disentri. Nah, hindari mengkonsumsi minuman yang mengandung banyak gula seperti minuman bersoda. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sesering mungkin. Selama mengalami disentri, tidak disarankan untuk membatasi makan. Konsumsi makanan seperti roti gandum atau nasi, dan hindari makanan yang berlemak atau pedas. Dan yang terakhir, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan obat anti diare dan mengatasi gejala yang lain seperti demam atau mual. Disentri dapat dilakukan pencegahan dari penularannya. Berikut ini langkah-langkah untuk mencegah dari penyakit disentri. Yang pertama, senantiasa mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir serta menggunakan sabun setelah menggunakan toilet. Yang kedua, selalu mencuci tangan sebelum makan, memasak, serta menyiapkan makanan. Yang ketiga, membersihkan toilet dengan desinfektan setelah melakukan buang air besar.
Yang keempat, memisahkan pakaian dari seseorang yang telah mengalami disentri saat dicuci. Yang kelima, jangan menggunakan anduk atau peralatan makan yang sama dengan seseorang yang telah mengalami penyakit disentri. Yang terakhir, seseorang yang mengalami penyakit disentri sebaiknya tidak keluar rumah selama minimal 48 jam setelah periode disentri berakhir. Nah, sekian video edukasi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.